I thought you and me were going to have some fun this weekend. Didn't you know? I'm the abortion that got away. Hai, halo Bes, apa kabar? Dompet masih aman terkendali nggak nih? Film yang berjudul The Children yang rilis tahun 2008 mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur menyambut tahun baru. Liburan yang seharusnya menyenangkan mendadak berubah total tatkala anak-anak mereka menunjukkan beberapa perilaku aneh. Serangkaian peristiwa aneh pun terjadi, dari hilangnya hewan peliharaan keluarga sampai pembunuhan sadis yang terjadi. Dalam alur cerita ini berpusat pada virus yang mengubah semua anak menjadi monster yang haus darah selama liburan musim dingin. Kuy, lanjut aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga. Elaine, kita panggil Lenny, dan Jonah pergi bersama kedua anak mereka, Miranda dan Pauline, serta Cassie, putri remaja Lenny dari hubungan sebelumnya. Mereka pergi berlibur untuk menghabiskan tahun baru bersama kakak perempuan Lenny yang bernama Chloe dan Robbie suaminya, serta kedua anak mereka, Nikki dan Leah. Setiba di sana, Pauli tiba-tiba muntah di dekat semak-semak, yang menurut ibunya karena mabuk darat. Oh, sweet pea. Malam itu terlihat ramai dan nampak kebahagiaan di antara keluarga mereka. Namun beda halnya dengan Pauli. Ia terlihat sedikit murung dan lebih menyendiri. Seiring berlalunya malam, Nikki dan Leah juga mulai menunjukkan gejala penyakit. Leah batuk mengeluarkan darah hitam. Tempat bakteri aneh terlihat berkembang biak. Malam itu, Lenny terlihat Shanghai. Melihat anak-anak berkumpul, ia pun tak sabar ingin menambah momongan. Di keesokan harinya, semua anak-anak menjadi pucat. Mereka mulai terinfeksi serta menunjukkan perilaku yang mengganggu. Ditambah kucing peliharaan Chloe yang bernama Jinsey yang secara tiba-tiba hilang entah kemana. Pagi itu, Jonah dan Robbie sedang membicarakan tentang virus varian baru yang kini mulai menyebar di lingkungan mereka. Namun, belum diketahui asal-usul virus tersebut. Virus itu menjadi sebuah ancaman bagi anak-anak, karena diduga virus itu relatif menyerang anak-anak dibandingkan orang dewasa. Obrolan mereka sempat terputus ketika anak-anak mulai mengajak Robbie untuk bermain. Keadaan menjadi panik ketika Pauli tiba-tiba mendorong kereta salju yang mengarah pada Jonah. Lalu yang terjadi, scene berpindah. Terlihat tatapan Miranda nampak terlihat aneh. Dia terus menatap Nikki, Pauli, dan Leah seperti sedang berusaha mengendalikan pikiran mereka. Jesus! Di scene lain, di dalam tenda anak-anak, terlihat kalung Jinsey, kucing peliharaan Chloe yang sudah tergantung di dalam tenda. Di keesokan pagi saat sarapan, Miranda mulai menunjukkan perilaku aneh yang secara tiba-tiba berteriak histeris. Jonah pun segera menenangkan dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di scene berbeda, Robbie mengajak anak-anak bermain naik kereta luncur. Ketika ia sedang meluncur bebas, Nikki dengan sengaja menempatkan penggaruk taman di jalurnya. Lalu tiba-tiba, karena insiden itu mengakibatkan kepala Robbie terkena benturan yang sangat keras hingga mengalami pendarahan hebat. Sesaat kemudian, Robbie akhirnya tewas di tempat.
Keadaan semakin memburuk ketika anak-anak serentak menunjukkan tingkah dan perilaku yang aneh. Mereka mulai berlarian masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Casey berusaha mencari keberadaan anak-anak. Di sana, ia menemukan Leah tertawa dan sok asik sambil memotong sesuatu. Yang ternyata, Leah sedang memutilasi Jinsey, kucing peliharaan Chloe. Melihat itu membuat Casey ketakutan. Lenny mencoba menghubungi kepolisian setempat, namun mereka tidak bisa melewati jalan menuju kediaman Chloe karena jalanan tertutup salju. Lenny bergegas pergi keluar mencari keberadaan Pauli. Ia melihat Pauli berada di taman bermain. Saat Lenny berusaha meraih Pauli, namun yang terjadi... Lenny pun terjatuh dari tangga yang menyebabkan kakinya patah. Casey yang melihatnya segera membawa Lenny, ibunya, berlindung di rumah kaca. Tak berselang lama, Pauli pun sudah berada di dalam rumah kaca. Casey yang sudah mengetahui perilaku anak-anak menganggap itu bukanlah mereka yang sebenarnya. Casey pun mencoba menikam Pauli, adiknya. Namun Lenny berusaha menghalangi Casey untuk melakukan sesuatu pada Pauli. Di scene berbeda, di dalam tenda, Chloe menemukan tubuh Robbie yang sudah dimutilasi oleh anak-anak. Kemudian ia pun diserang oleh Leah. Kembali ke Casey. Ketika Pauli berusaha menikam dirinya, Lenny mencoba menghentikannya, namun tanpa sengaja Lenny telah membunuh Pauli, putranya. Jonah yang melihatnya mencoba menenangkan Lenny. Sesampai di rumah, Casey mencoba menjelaskan perihal kematian Pauli, putranya. Namun, Chloe beranggapan jika Lenny bukanlah ibu yang baik yang sudah tega membunuh Pauli, putra sambungnya. Casey menjelaskan pada Lenny untuk tidak mendekati Leah dan Nikki. Ia berpikir bahwa mereka berdua sudah sakit. Jonah dan Chloe pun kemudian pergi ke dalam hutan untuk mencari keberadaan anak-anak. Di dalam hutan, Chloe menemukan barang milik Leah. Lalu Chloe bercerita pada Jonah kalau ini semua perbuatan Casey dan Casey juga yang membuat Lenny membunuh Pauli. Oh God! Look, Jonah, blood in the tank. She made Lainey kill Paulie. Di tengah hutan, mereka pun terpisah, di mana Leah tiba-tiba muncul lalu mendekap Chloe. Namun sungguh tidak disangka dengan wajah polos dan keluguan Leah, secara diam-diam mata Chloe pun berhasil ditusuk oleh pensil krayon. Di scene berbeda di dalam rumah, Casey menemukan Miranda sedang memukuli mayat Jinsey dan mencekiknya. Di sini mulai terungkap ternyata penyebab semua anak-anak yang secara tiba-tiba melakukan kejahatan karena dikendalikan dan dipengaruhi oleh Miranda. Ia juga berhasil memanipulasi Jonah agar percaya bahwa Casey yang telah menyerang mereka. Kemudian Jonah mengunci Casey di kamar tidur. Lalu mereka berdua pergi melarikan diri dengan menggunakan mobil. Tak lama kemudian Leah dan Nikki mulai mendekati Lenny. Akan tetapi Lenny tidak sanggup untuk menyakiti mereka. Anak-anak mencoba memasukkan boneka kayu ke dalam organ intimnya. Namun tiba-tiba Casey yang berhasil keluar dari dalam kamar dengan sigap berhasil menghentikan Nikki yang hendak melukai Lenny, ibunya. Saat Casey akan membunuh Leah, lagi-lagi Lenny menghentikan Casey untuk tidak melakukan itu. Kemudian Casey dan Lenny bergegas pergi meninggalkan Leah di dalam rumah. Saat di perjalanan, mereka melihat mobil yang dikendarai Jonah menabrak sebuah pohon dan ditemukan Jonah sudah dalam kondisi tewas mengenaskan di dalam mobilnya.
Saat Casey sedang mencari keberadaan Miranda di area tersebut, namun secara tidak terduga Miranda mencoba menyerangnya dari arah belakang. Beruntung, Lenny yang melihatnya langsung tancap gas menabrak Miranda yang mencoba membunuh Casey. Miranda pun tewas seketika. Beberapa saat kemudian, terlihat kerumunan anak-anak yang sudah terinfeksi virus muncul dari dalam hutan siap memburu mereka berdua. Saat itu, Lenny memperhatikan Casey yang tiba-tiba muntah. Ia mulai ragu apakah akan tetap membiarkan Casey masuk ke dalam mobil atau tidak. Lenny khawatir Casey telah tertular virus yang menyerang anak-anak. Tapi pada akhirnya Lenny pun membiarkan Casey untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu mereka pun pergi. Saat di perjalanan nampak keanehan pada sikap Casey. Matanya mulai menunjukkan tatapan sinis tanpa arah tujuan. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak yang terinfeksi virus yang sampai saat ini tidak diketahui asal-muasal virus tersebut. Dan film pun selesai. Mungkin besties semua bertanya-tanya apakah Casey telah terinfeksi virus tersebut? Oke, nanti akan saya coba tanyakan langsung pada sutradaranya. Itu pun kalau sayanya nggak males ya, Bes. Thanks for watching, Bes. Bye!